Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam setiap langkah kehidupan kita, ada Tuhan yang menemani, ada Tuhan yang menopang, sehingga kita tidak khawatir. Tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari berdoa. Bapa, seperti lagu yang kami naikkan, benar, setiap langkah kehidupan kami diatur oleh Tuhan. Juga kerinduan kami akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 33 sampai 40. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Langkah penting. Karena Roh Kudus menyertai kesaksian Petrus, orang-orang menerima kata-katanya. Mereka pun bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Maka Petrus meminta mereka bertobat, memohon ampun atas segala dosa, dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Apa arti langkah-langkah ini? Bertobatlah dengan berhenti melakukan kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berdoalah, minta ampun atas kesalahanmu. Mulailah melakukan kebiasaan baru sebagai anak Tuhan. Lalu bersiaplah supaya kelak bila sudah besar kamu dapat dibaptis atau mengaku percaya jika kamu
dibaptis saat masih anak-anak. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menerima keselamatan yang Kau berikan dan menerapkan di dalam hidup percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu, bagi orang Yahudi, baptisan adalah tanda seseorang masuk kelompok tertentu atau pembersihan diri dari dosa. Misalnya di dalam Markus 1 ayat 4. Di antara orang-orang Kristen yang mula-mula, baptisan adalah upacara yang menandakan seseorang bersatu dengan Yesus Kristus dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Roma 6 ayat 3 sampai 8. Baptisan juga sebagai tanda bahwa seseorang menjadi anggota umat Allah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita adalah gereja yang menganut baptisan anak-anak, maka percayalah, kita juga sudah masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau yang tidak menganut baptisan anak-anak, tetap anak-anak juga menjadi bagian dari kerajaan Allah. Karena itu, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan nilai-nilai Kristiani yang kita peroleh. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.